Alhamdulillah. الصور موجود. Suaranya bagus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. يمكن أنا سأبدأ لأفتح هذه المحاضرة أستاذ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف حالكم أيها الطلبة؟ عساكم بخير وبارك الله فيكم وحياكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اللقاء أو في هذه الليلة المباركة إن شاء الله نحن سنواصل درسنا، لكن ليس درس في مادة التعبير ولله الحمد مع الأستاذ فيدا مناذر عبد اللطيف حفظه الله ورعاه. ونحن نشكر إلى الله نلتقي في هذه المجموعة أو في هذه الفرصة المحاضرة. وبارك الله فيكم. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salamnya tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian hari. Yang dimuliakan, yang kami hormati Al-Ustaz Fida Munadzir Abdul Latif hafizahullah wa ra'ah. Insyaallah ta'ala di malam ini beliau akan menyampaikan ilmunya kepada kita, nasihat atau taujih littullabul ilm, untuk para penuntut ilmu. Saya yang membawakan acara mengucapkan selamat datang kepada antum semuanya, kepada teman-teman, kepada ikhwan, kepada akang, teteh, mas, mbak semuanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kita ini. Amin. Tidak lama-lama, untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan kepada Al-Ustaz waktu dan ruangnya. Dipersilakan, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan atas takdim yang penuh dengan kehangatan. Suasana menuntut ilmu masih terasa pada malam hari. Jazakumullah khairan kepada Muhammad Ilham Akbar Siddiq. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan menambahkan ilmu kepadanya dan kepada seluruh siapapun yang menyimak pada malam yang penuh berkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nastaftihul maqala bi dzikri hamdi rabbina ta'ala. Alhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'ama. Tsumma salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu. Muhammadin khatami rusli rabbih wa alihi min ba'dihi wa sahbihi. Amma ba'd. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada detik-detik ini
kecuali rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semuanya yang terus memberikan petunjuk kepada kita sehingga hingga detik ini kita masih mendapatkan taufik untuk meniti jalan agamanya, agama Islam. Dan kita juga bersyukur Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk menimba ilmu, menjadi thalibul ilmi. Dan menjadi thalibul ilmi tidak harus mesti menjadi mahasiswa di kuliah atau universitas tertentu. Tidak mesti harus demikian. Siapapun berhak menjadi thalibul ilmi. Walaupun kebetulan pada malam hari ini kebanyakan peserta mungkin adalah para tulab, para mahasiswa kuliah Imam Syafi'i, STDI Imam Syafi'i, Jember. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang berkah dan semakin meningkatkan ukhuwah serta semangat kita di dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang Allah utus sebagai penyelamat seluruh manusia dan jin dari kebodohan menuju jalan ilmu yang terang benderang. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yang cukup aktual ya. Pada beberapa hari ini kita sudah memulai masa-masa libur, masa-masa liburan gitu, utlah, yaumul utlah atau yaumul ijazah. Bukan yaum bahkan ya, ayyam, hari-hari liburan. Nah, judul yang kita angkat pada kesempatan ini adalah katanya libur belajar. Saya gunakan lafaz katanya. Katanya libur belajar. Apakah benar libur belajar ini ada atau tidak? Dan kalaupun benar adanya, apakah bisa diambil pelajaran dari sana? Atau tidak? Tidak ada libur belajar itu. Maka nanti akan kita bahas selangkah demi selangkah biidznillah ta'ala. Judul ini katanya libur belajar menunjukkan bahwasannya liburan adalah sesuatu yang disenangi banyak orang. Setiap orang pasti senang ketika datang hari libur. Siapapun itu. Baik guru, baik murid, bahkan yang tidak ada kaitannya dengan murid dan guru. Orang-orang tetangga, orang-orang di pasar, senang ketika mendengarkan kata liburan. Karena mereka pasti ada sisi manfaat yang mereka dapatkan. Misalkan penjual, berarti karena liburan, akhirnya mereka yang berjualan, misalkan jualannya menjadi semakin laris. Atau yang memiliki tempat-tempat rihlah, maka menjadi ramai. Ini menunjukkan bahwasanya libur atau liburan itu sesuatu yang manis, sesuatu yang enak didengarkan. Seandainya itu buah, itu manis rasanya. Siapapun yang merasakan itu. Sebelum kita mengetahui hukum atau apa yang dimaksud dengan liburan belajar, maka kita terlebih dahulu menyimak cuplikan kisah berikut. Ada seorang mengadakan traveling ketika libur sekolah. Ini berarti seorang murid atau mahasiswa. Dia berjalan di tempat yang jauh, di tempat yang menarik, tentunya bagi dia. Kemudian pada malam harinya, di malam hari yang sangat dingin, dia membutuhkan
api unggun. Yang pertama untuk penerangan sebagai sumber cahaya. Dan yang kedua untuk menghangatkan tubuh karena malam yang sangat dingin. Maka yang dilakukan adalah segera mencari kayu bakar, kemudian menyusunnya, disusun, kemudian menyalakan api pada kayu tersebut. Dinyalakan api, setelah itu dia tiup supaya apinya semakin membesar. Ketika dia tiup, yang terjadi adalah keluar bara api berwarna merah pada kayu tersebut. Terus dia tiup sedikit demi sedikit, bara api tersebut semakin membesar dan menjadi nyala api yang sedikit berkobar. Sudah muncul, apinya sudah kelihatan. Yang awalnya hanya kecil, bara, kemudian membesar. Tetapi ada masalah. Sebelum api menyala besar, menyala dengan nyala api yang bisa ditinggal, dia berhenti. Tiupannya dia hentikan. Dia tidak mau meniupnya lagi. Mungkin karena ada keperluan atau lelah. Intinya dia tinggalkan. Makanya sesuatu yang bisa dibayangkan di situ. Bara api atau api yang sudah mulai menyala tadi, karena dia tidak meniupnya lagi, maka semakin mengecil. Dan akan segera padam. Akan mati api tadi. Sehingga usaha menyusun kayu bakar, kemudian usaha meniup, itu akan menjadi sia-sia. Karena apinya masih belum api yang stabil. Yang masih proses. Masih tumbuh. Apinya masih proses. Ini adalah kisah bahwasanya api jika tidak ditiup sampai kondisinya stabil, maka dia akan padam. Apa hubungannya dengan materi kita pada malam hari ini? Kita ambil fakta yang menarik, yaitu ada santri tahfidz Al-Quran. Dia menghafalkan Al-Quran siang dan malam, dari pagi semenjak mungkin sebelum subuh, sudah mulai menghafal, memurojaah pelajaran yang kemarin, kemudian menghafalkan hafalan baru. Intinya dia seorang santri tahfidz Al-Quran. Dengan penuh perjuangan, dia menghafalkan beberapa juz. Akhirnya sudah dapat beberapa juz. Tetapi datang waktu liburan. Dan di waktu liburan ini, hafalan-hafalan yang dia perjuangkan ketika di tempat tahfidznya tidak dimurojaah. Alasannya karena sekarang ini waktu liburan. Kenapa saya harus murojaah? Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah kembali selesai liburan, kembali ke ma'hadnya lagi, ternyata dia kehilangan hafalannya. Atau hafalannya menjadi kabur, menjadi lemah. Tidak sekuat ketika menghafal. Sehingga terbata-bata lagi. Menjadikan ia terpaksa harus menghafal diulang-ulang lagi. Seperti hafalan yang baru. Kemanakah hafalan tersebut? Maka ini adalah pertanyaan yang nanti akan kita temukan jawabannya. Ada kondisi atau cerita yang lain, yaitu seorang mempelajari satu kitab di hadapan syekh. Dia mulazamah, ini sistem belajar mulazamah. Ada seorang murid atau sekumpulan murid belajar kepada salah satu syekh atau salah satu ustadz. Karena sistemnya mulazamah berarti satu kitab dulu tuntas, kemudian pindah ke kitab yang lain. Di dalam mulazamah tersebut, dia belajar sampai benar-benar paham dan menguasai materi. Bahkan sampai tuntas kitab tersebut. Anggaplah misalkan mempelajari kitab Aqidah Wasithiyah. Aqidah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia sudah menguasai kitab tersebut sampai akhir di hadapan syekh. Kalau diuji, ditanya setiap masalah yang ada di kitab tersebut, dia bisa menjawabnya. Kemudian datanglah liburan. Di hari libur, dia tutup kitab tersebut. Dia tidak membuka lagi.
Bahkan dia diletakkan di rak dan tidak dibaca ulang. Alasannya sama dengan santri tahfidz tadi, yaitu libur belajar, libur sekolah, liburan. Intinya liburan, dia tidak membaca lagi. Maka yang terjadi, setelah berjalan beberapa waktu, apa yang dia jumpai? Dia setelah sekian lama berlalu masa-masa, dia seolah-olah tidak mengetahui isi kitab tersebut. Ketika dia baca ulang, seolah-olah ini kitab yang baru saya baca sekarang. Nah, materi yang dahulu pernah dia kuasai ketika baca kitab tersebut menjadi asing, menjadi baru, maklumat baru. Nah, mengapa bisa begitu? Bacaannya kemana? Bacaannya lari kemana? Menguap kemana? Tenggelam di mana? Ini adalah pertanyaan. Ya. Kemudian, kisah yang ketiga, ada seorang mahasiswa yang belajar selama 1 semester. Seperti kondisi kebanyakan kita semuanya yang hadir di sini misalkan. Kita membaca, menghafal, menyimak pelajaran, berdiskusi, merikas, dan seterusnya. Semua perjuangan dilakukan ketika belajar di kuliah. Ketika tiba ujian, nilainya pun istimewa, bagus, dan sangat memuaskan. Dan normalnya ketika selesai ujian, datang masa liburan. Ketika liburan, dia meninggalkan semua pelajaran tadi. Rasanya seperti orang yang merdeka dari penjajahan pelajaran. Dia merasa pelajaran selama masa belajar, dia terikat, tertutup dalam suatu ruangan, tidak bisa bergerak bebas. Jadi dia capek, lelah, berkeringat. Seperti merasakan penjajahan. Nah, ketika liburan ini, dia meninggalkan semua itu. Dia rihlah, dia bermain-main, bersantai-santai. Dan liburan pun ada masa berakhirnya. Dimulailah semester yang baru. Dibuka lembaran semester baru. Ketika masuk ke semester yang baru ini, mungkin nggak dia belajar memurojaah pelajaran yang kemarin? Kalaupun memungkinkan, bagus. Tetapi kebanyakan mahasiswa adalah sibuk dengan kurikulum di semester baru. Karena ini ilmu baru, materi baru, yang harus dia kuasai untuk semester ini. Yang kemarin sudah. Sekarang punya kesibukan yang baru. Ilmunya baru, gurunya baru. Dan ini yang nanti akan diujikan. Sehingga dia fokus di semester yang baru ini. Alhasil dia belum sempat memurojaah, atau menguasai betul, memurojaah mengulang-ulang pelajaran di semester kemarin. Begitu. Kemudian semester ini selesai, ya, ujian, semester yang baru ini, semester 2 misalkan, ada ujiannya bagus, kemudian liburan. Ketika liburan, dia bermain-main lagi, tidak memurojaah lagi. Akhirnya masuk semester baru. Ini dia sibuk di semester yang baru, semester 3. Begitu terus, sampai di semester 8. Semester 8, ya, kuliah S1 ini. Saat-saat kelulusan yang dinanti-nanti pun tiba. Ijazah dia peroleh. Dan gelar pun disematkan pada namanya. Ini sudah punya gelar sekarang. Tetapi di saat itu, ini banyak, ini fakta yang tidak sedikit dirasakan oleh mahasiswa. Ada sesuatu yang terasa kering dalam dirinya. Ilmu-ilmu yang dahulu dia kuasai, sekarang sudah tenggelam entah kemana, ke dasar lautan ketidakjelasan. Jadi kalau ditanya pembahasan tentang materi di semester 1, dia lupa. Semester 2, dia sudah nggak ingat. Menguap ilmunya. Ilmunya terasa kering. Kemanakah ilmu tersebut? Mengapa bisa begitu? Kembali ke kisah kayu bakar yang di awal. Sebenarnya tiupan-tiupan pada kayu bakar, dia sudah berusaha meniup semakin membesar. Sebenarnya menciptakan bara yang masih sementara, api yang sementara. Api proses namanya. Belum api yang stabil. Yang seharusnya dia lakukan, dia tiup terus-menerus sampai benar-benar api yang berkobar, api yang
bisa ditinggal, api yang stabil. Baru ketika apinya besar, dia bebas membiarkan api tersebut menyala sendiri. Sudah, dia baru bebas. Tapi ketika diproses, jangan dia berhenti. Biarkan, tiup terus sampai membesar, kemudian sampai menyala, dan dia bisa menikmati kehangatan malamnya. Tapi dia tidak melakukan itu sehingga proses untuk menjadi api tersebut tidak berjalan, akhirnya padam. Nah, kisah itu mirip dengan kisah santri takfir atau santri mulazamah atau mahasiswa kuliah tadi. Karena dia sedang proses untuk menyalakan api, menimba ilmu, menguatkan ilmu tersebut pada dirinya. Ketika dia sudah berusaha tersebut, kemudian dia tinggalkan ketika liburan, tidak dia jaga, tidak dimurajaah, maka yang terjadi mirip dengan kayu bakar tadi. Ilmu yang dia raih tadi hilang sebelum diikat dengan kuat. Ibaratnya dia sudah capek-capek berburu, misalkan berburu rusa atau berburu sesuatu hewan di hutan, dia capek. Setelah dia dapat, dia raih, nah, biasanya orang senang, ya kan? Liburan senang. Dia lepaskan, tidak dimurajaah, tidak diulang-ulang, tidak dibaca. Ya, akhirnya otomatis dia hilang. Usaha tadi sia-sia. Oleh karena itu liburan itu bisa menjadi suatu bencana, bisa menjadi racun untuk makanan yang sudah kita dapatkan. Nah, oleh karena itu kita harus bijak dalam menyikapi liburan tersebut. Jangan sampai liburan malah membakar atau menenggelamkan semua ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, ketika libur belajar, bagaimana prosesnya? Ini ada 2 garis. Garis yang pertama, yang di atas itu garis merah, dan garis kedua adalah garis hijau. Ketika seorang belajar, arahnya dari kiri ke kanan, ya, dari bawah ke atas. Ketika seorang belajar menuntut ilmu, maka kemampuannya bertambah. Ya, bertambah, menghafal, setiap hari bertambah. Ketika sekolah, bertambah. Jadi semakin bagus kejiwaannya, pribadinya semakin baik, akhlaknya seharusnya semakin baik. Nah, ketika liburan, jika dia tidak belajar, maka otomatis berhenti. Tidak belajar, tidak murojaah, maka yang terjadi bukanlah di garis yang merah, bukan. Maksudnya, ketika sudah masuk, di sini masuk semester yang baru, itu bukan berarti dia melanjutkan semester yang kemarin. Jika libur belajarnya, ini namanya libur belajar. Saya istilahkan libur belajar, bukan liburan. Maksud dari libur belajar adalah tidak belajar. Dia tinggalkan kitabnya, dia tidak murojaah, itu libur belajar. Nah, bukan libur sekolah, bukan libur kuliah, tapi libur belajar. Maka tidak mungkin dia terus gitu memulai dari titik yang di atas. Dan faktanya ketika dia libur belajar adalah garis yang hijau yang di bawah, yaitu turun, kemampuannya semakin menurun. Sehingga ketika memulai semester yang baru, ketika mulai belajar lagi, ketika tiba hari aktifnya, maka dia memulai dari bawah. Karena turun, ketika liburan, kemampuannya menurun. Sehingga untuk memulai lagi, nah disinilah proses pemanasan. Ini yang berat. Misalkan dia sudah menguasai tentang ilmu nahwu, misalkan tentang mubtada dan khobar. Nah, dia sudah kuasai itu di semester pertama. Kemudian datang liburan, tidak dia murojaah, libur belajar. Maka di semester kedua, ketika masuk ke pembahasan kana dan akhwatnya atau inna dan akhwatnya, maka dia kesusahan karena tidak dia murojaah pembahasan mubtada dan khobar. Belum kuat gitu istilahnya. Karena di sana ada kaitannya dengan mubtada khobar. Kana itu masuk ke mubtada dan khobar. Karena adalah termasuk nawasih. Nah, kalau dia tidak murojaah itu tidak dia kuatkan pembahasan mubtada khobar, untuk memasuki pembahasan kana dan saudari-saudarinya ini butuh pemanasan dan itu berat. Oleh karena itu agar
tidak memulai dari bawah, maka yang dia lakukan adalah terus belajar. Walaupun belajarnya tidak sama seperti kuliah. Jadi dia harus lewat di sini. Nah, terus dia lakukan supaya tidak menurun. Dicas gitu istilahnya. Baterainya jangan sampai kosong. Nah, itu adalah proses ketika libur belajar. Kemudian ada suatu hal yang penting untuk kita ketahui bersama sebagai seorang penuntut ilmu, bahwasanya usaha agar sukses belajar itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Usaha sebelum pelajaran, persiapan, kita membaca, persiapan, dan usaha yang kita lakukan saat pelajaran. Kita menyimak, mencatat, menulis, mendengarkan, itu saat pelajaran. Dan yang ketiga adalah setelah pelajaran, setelah belajar. Dengan cara membaca lagi, kemudian meringkas, dan seterusnya. Nah, usaha agar kita sukses belajar itu ditentukan oleh 3 faktor ini. Dan faktor terbesar yang membuat seseorang sukses dalam belajar adalah usaha setelah pelajaran. Ya, kalau ingin sukses, sebenarnya usaha yang harus dia lakukan adalah 10% ini sebelum pelajaran. Jadi, faktor kesuksesan itu ditentukan oleh persiapan sebelum pelajaran sebanyak 10%. Kemudian 30%-nya ketika saat pelajaran. Ketika kita menyimak, saat pelajaran itu kita simak. Itu menentukan 30% kesuksesan. Dan 60%-nya adalah ditentukan setelah pelajaran tersebut selesai. Apa yang dia lakukan? Itulah 60% ini. Kalau dia bisa memaksimalkan 60% setelah pelajaran ini dengan usahanya, maka insya Allah dia akan sukses. Jadi faktor yang paling menentukan adalah setelah pelajaran. Ini ditentukan 60% kesuksesan tersebut didapatkan. Oh iya, fase setelah belajar adalah fase yang paling penting. Kita tahu bahwasanya penuntut ilmu tidak satu tingkatan. Jangankan satu kelas, satu bangku saja berdekatan. Itu bisa bertingkat-tingkat, tidak sama kemampuannya. Faktor utama atau penyebab utama penuntut ilmu bertingkat-tingkat dalam menguasai pelajaran adalah usaha dan kesungguhan yang dikerahkan setelah pelajaran. Ini penyebab utama. Karena ada 3 faktor. Yang pertama adalah sebelum belajar. Itu juga menentukan kesuksesan atau penguasaan pelajaran. Terus yang kedua adalah saat belajar. Tetapi faktor yang paling mempengaruhi adalah setelah pelajaran. Fase inilah yang seharusnya menjadi titik utama perhatian penuntut ilmu. Karena proses di sinilah yang menghasilkan penuntut ilmu yang dhabit dan mutqin. Dhabit, kuat, ilmunya kuat, kokoh, serta memiliki taksil, pendasaran yang benar. Di fase ini, fase setelah pelajaran. Terutama usulul ilm, dasar-dasar setiap ilmu. Misalnya dalam ilmu nahwu, ya, dimulai dari kitab-kitab kecil, misalkan kitab Matan al-Ajurrumiyah, atau di dalam usul fikih ada kitab Matan al-Waraqat, misalkan begitu. Maka jika belum dikuasai dan diulang-ulang sampai dhabt dan mutqin, setelah pelajaran tersebut dia simak, susah untuk menguasai kitab-kitab setelahnya. Jadi di dasar-dasar ilmu ini, usaha setelah belajar itu yang paling harus ditekankan, harus menjadi konsentrasi seorang penuntut ilmu. Memang berat, ya. Usaha setelah belajar itu tidak mudah. Memurojaah ulang itu tidak mudah, sangat berat. Berbeda dengan hadir. Hadir dalam pelajaran itu mudah, apalagi pelajaran yang memiliki tema menarik, seru. Temanya menarik, gurunya ramah, ruangannya nyaman. Tidak butuh banyak perjuangan di saat itu. Beda dengan fase setelah belajar. Tabiat manusia itu biasanya bosan dan ada malas untuk mengulang-ulang atau memurojaah. Dia merasa sudah dia belajar, sudah dia kuasai, maka untuk mengulang lagi, untuk menguatkan supaya lebih tertanam dan terikat kuat di dalam pikirannya, dalam hafalannya, itu tidak mudah. Ini faedah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdullah bin Kabu. Beliau adalah dosen fikih di Universitas Ummul Qura. Beliau ini memiliki darah Indonesia.
kakek-kakeknya itu dari Minangkabau, dari sana. Nah, Dr. Abdullah, bisa disimak faedah ini dari penjelasan beliau. Pembagian persen-persen yang 3 tadi. 10% itu kesuksesan yang ditentukan sebelum belajar, kemudian 30% saat pelajaran, dan 60%-nya setelah belajar. Mengapa ini harus kita ketahui? Agar kita tahu bahwasanya liburan adalah masa setelah belajar. Kita dapatkan. Maka ketika liburan ini sebenarnya faktor yang paling menentukan apakah kita menjadi thalib yang menjadi murid penuntut ilmu yang menguasai materi atau tidak di masa-masa semacam ini. Dan jangan jadikan liburan sebab untuk menyudahi proses yang belum matang. Kalau kita memasak sesuatu, kalau belum matang ya jangan diangkat, kan begitu. Sama seperti belajar sebelum kita menguasai benar, sebelum kita benar-benar memahami atau menghafalkan, mengingat, maka jangan sampai disudahi proses tadi. Walaupun liburan, jangan sampai dijadikan alasan untuk mengangkat suatu masakan yang masih belum matang. Nah, libur sekolah memang ada, silahkan ada. Libur sekolah, libur kuliah, silahkan. Itu ada. Biarkan liburan itu ada di kurikulum, di kalender pendidikan. Tetapi libur belajar, jangan. Tidak ada lagi materi yang disampaikan Ustadz misalkan, seperti biasanya, karena sudah liburan, ya oke. Tetapi belajar jangan sampai libur. Belajar harus tetap jalan. Tidak ada lampu merah untuk belajar. Terus saja jalan. Nah, jika demikian, maka kegiatan ilmiah apa saja yang bisa kita lakukan ketika liburan? Banyak sekali tentunya yang berkaitan dengan ilmu, ya, ilmiah. Bisa dengan membaca kitab, baik kitab yang menjadi muqarrar atau kitab yang lain, penunjang, muqarrar, kurikulum, atau menulis, mencatat. Nah, terutama sekarang mudah sekali kita menulis di manapun. Kalau di zaman dahulu harus ada pulpen, pena, kemudian buku, kertas. Sekarang mudah, kita mungkin kemana-mana membawa HP. Bisa kita menulis di sana, atau di Microsoft Word, atau di mana saja. Kemudian kegiatan ilmiah yang bisa kita lakukan ketika liburan juga menghafal matan, menghafal Al-Quran untuk yang belum selesai hafalannya, menghafal hadis, itu bisa kita lakukan. Jadi itu sangat membantu perkembangan ilmu kita. Kemudian yang berikutnya adalah menyimak, baik menyimak audio maupun video, baik yang siaran langsung maupun rekaman di YouTube, di podcast misalkan, nah, podcast kajian. Maka itu adalah kegiatan yang bermanfaat bagi kita, supaya ilmu kita tidak menurun ketika liburan. Jangan sampai ilmu kita malah hilang gara-gara liburan. Bisa juga dengan al-bahas atau riset, penelitian. Kita meneliti suatu pembahasan ilmiah, maka itu menajamkan kemampuan ilmu kita. Atau meringkas baik ringkasan dengan metode klasik, misalkan ditulis ulang, tetapi dengan kalimat atau paragraf yang lebih pendek, bisa. Atau dengan bentuk tasjir, dibuat bagan-bagan, kolom-kolom. Itu juga teknik ringkasan atau mind map. Itu tidak apa-apa kita gunakan. Masing-masing memiliki gaya yang berbeda-beda di dalam belajar. Maka gunakan yang sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Kalau suka ini, dia lebih memahami dengan model ringkasan, misalkan dengan metode tasjir, ya sudah pakai tasjir. Atau dengan ditulis ulang, atau dengan kode-kode tertentu. Masing-masing memiliki ciri-ciri belajar yang berbeda-beda. Tidak bisa kita paksakan semua orang harus menggunakan ringkasan tertentu. Tidak, beda-beda. Kemudian belajar ketika liburan itu bisa kita kategorikan menjadi 3 tipe. Jadi 3 tipe. Yang pertama adalah eksplorasi. Kita menambah, tidak ada kaitannya dengan kuliah kita atau sekolah kita. Misalkan contohnya mengikuti daurah-daurah, baik yang offline maupun yang online, dan streaming misalkan. Itu kan banyak, mengikuti daurah-daurah.
atau berkunjung ke maktabah. Yang mungkin ini sudah langka kita temukan. Ada mahasiswa yang masih rajin ke maktabah. Tapi kalau itu bisa dilakukan, Masya Allah, itu menjadi mahasiswa atau thalib yang bisa diacungi jempol. Banyak manfaatnya, diantaranya walaupun sekedar mengenal kitab. Jadi kunjung saja, tidak membaca. Ini belum sampai membaca ya. Mengunjungi saja, mengunjungi maktabah. Datang ke maktabah, melihat, oh ini ada kitab ini ternyata. Dira ini, penulisnya ini, judul ini. Jadi minimal dia tahu ada kitab yang berjudul, misalkan, Ad-Da' wa Dawa. Yang judul lengkapnya adalah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa isyafi. Atau misalkan Tafsir As-Sa'di. Apa nama kitab ini? Judul aslinya apa? Itu kita bisa lihat dari covernya. Taisirul Karim Ar-Rahman. Begitu misalkan. Mengenal kitab-kitab. Ini juga menunjang kemampuan ilmu kita. Atau misalkan eksplorasi yang lain mengasah skill yang berkaitan dengan belajar. Misalkan mengasah skill dalam meringkas, belajar tafsir, belajar meringkas, atau belajar bahas, belajar meneliti, atau bahkan menggunakan software, misalkan mempelajari cara mengoperasikan maktabah syamilah, atau misalkan Mausu'ah Kuwaitiyah, ada aplikasi Mausu'ah Kuwaitiyah, bagaimana cara menggunakannya, apa saja kelebihannya, bagaimana mengembangkannya, itu bisa dilakukan ketika liburan. Kalau masa-masa belajar mungkin agak susah, tetapi liburan ini adalah momen yang sangat tepat karena banyak waktu kosong. Kemudian tipe yang kedua adalah memurojaah, mengulang-ulang, memurojaah pelajaran yang kemarin, semester yang sudah berlalu. Bisa dengan membaca ulang, meringkas, atau mencatat materi penting. Ada materi yang belum sempat tercatat, nah, dia catat di saat liburan. Atau mempelajari materi yang dilompati dalam kurikulum. Biasanya untuk materi-materi yang padat, materi yang banyak, yang tidak bisa dikejar dalam kurikulum, itu pasti dilompati. Nah, kapan waktu untuk bisa membaca itu? Biasanya waktu liburan, ini yang paling tepat. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe persiapan, istiqdad. Istiqdad ini untuk membaca pelajaran-pelajaran semester mendatang. Jadi dia persiapkan semenjak sekarang, di liburan ini. Untuk semester ke depan, dia baca kitabnya, dihafal matanya, atau menghafal dalil-dalilnya. Yang paling penting itu kan matan, kalau ada matanya, atau dalil. Dalilnya harus kita hafal. Atau akwal, qaul ulama, qaul fulan, qaul tabi'in misalkan. Materi-materi yang penting itu kita hafalkan semenjak sekarang. Sehingga ketika masuk semester yang akan kita tunggu, kita menjadi lebih mudah dalam belajar. Nah, karena kita sudah persiapkan sebelumnya. Jadi ini ada 3 tipe belajar ketika liburan. Yang pertama eksplorasi, ini menambah, istilahnya tidak ada kaitannya sama perkuliahan kita atau sekolah kita, tapi menunjang kemampuan ilmu kita. Yang kedua murojaah, ini untuk semester atau yang sudah kita pelajari, kemudian persiapan untuk semester ke depannya. Nah, jika tidak, maka misalkan menginginkan aktivitas yang lain. Sebenarnya banyak sekali aktivitas. Yang terpenting adalah jangan sampai liburan kita kosong, isi dengan aktivitas yang bermanfaat. Banyak sekali aktivitas yang bermanfaat yang momen terbaiknya adalah ketika liburan. Kita dapatkan momen untuk aktivitas ini ketika liburan. Misalkan birrul walidain, dengan cara pulang kampung misalkan, yang ketika belajar mungkin susah kita lakukan. Nah, di saat ini lakukan aktivitas ini. Birrul walidain, silaturahim kepada kerabat, kita datangi, ziarah. Nah, yang kedua, bisa juga berkunjung ke rumah ustadz atau syekh. Kita kunjung. Walaupun bukan tujuannya untuk belajar. Bukan untuk belajar, membaca, enggak. Misalkan untuk membantu mereka. Dan menanyakan, datang ke ustadz, mungkin ada yang beliau butuhkan, kita bantu. Nah, dari situ kita akan tahu. Dengan berkunjung, kita tahu kesehariannya. Bahkan di luar kelas, ini kan, di luar kelas. Bagaimana kesehariannya? Bagaimana mereka mengatur waktu? Bagaimana mereka bisa mengatur waktu walaupun sudah berkeluarga,
kemudian sibuk mencari nafkah juga, karena tidak mungkin manusia terus-menerus belajar, sedangkan dia memiliki keluarga, mengajarkan terus-menerus. Nah, dari situ kita mempelajari bagaimana para asatidz atau para masyayikh mengatur waktu mereka. Kemudian yang bisa kita lakukan juga mengunjungi teman yang sakit, atau membantu adik dalam belajar, bantu saudara dalam belajar, kita bantu mereka di saat liburan ini. Karena kalau sudah masuk lagi waktunya, aktif lagi, kita sibuk dengan pelajaran kita sendiri. Kemudian bisa juga kita isi dengan mengajari anak-anak membaca dan menghafal Al-Quran. Kita tahu bahwasanya mengajarkan Al-Quran itu sangat mulia. Khairukum, dalam hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian, ini manusia yang terbaik. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Walaupun untuk anak-anak ini yang paling mudah, anak-anak mudah diajari. Daripada orang tua kita mencarinya susah. Kalau anak-anak kan banyak, karena memang masa-masa tersebut masa belajar membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Al-Quran kalamullah, bukan kalamul bashar. Ini ucapan Allah yang menciptakan kita, yang memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa belajar, kita bisa melakukan hal-hal yang menjadi kebaikan untuk diri kita baik di dunia dan di akhirat. Atau menata buku, aktivitas yang lain, menata buku, merapikan perpustakaan pribadi, dirapikan, dibersihkan kalau kotor, dirapikan. Atau yang lainnya, banyak sekali aktivitas yang bermanfaat. Ini sebagian contoh saja. Contoh saja. Jadi harus kita isi liburan dengan aktivitas yang bermanfaat. Karena terkadang kalau libur belajar, ini liburan, bukan libur, liburan ini dia gunakan untuk libur belajar, belajarnya libur. Sehingga orang yang beralasan, ini libur belajar, apa yang terjadi? Yang pertama, di level pertama, biasanya dimulai dengan bermalas-malasan. Banyak tidur, banyak rebahan. Ya, tidak lepas dari kasur dan bantal. Kemudian setelah itu, sehari, 2 hari, naik ke level kedua. Naiknya ini naik ke level yang buruk ya. Tidak menyentuh kitab sama sekali. Stop membaca, tidak membaca sama sekali. Tidak murojaah hafalan. Kan hafalan Al-Quran pun tidak dia murojaah. Sudah level yang berbahaya. Naik lagi ke level yang ketiga. Amalan dan ibadah pun banyak ditinggalkan. Ibadah-ibadah sunnah, dia tinggalkan. Kalaupun dilakukan, biasanya tidak semangat lagi. Ini karena sudah efek dari tingkatan sebelumnya. Naik lagi. Naiknya ini naik ke level yang berbahaya. Ke level keempat. Bahkan tidak mau birrul walidain. Kegiatan sosial. Bahkan tidak sudi membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Awalnya cuma malas, ya, sampai akhirnya ada orang yang butuh bantuan menjadi mager, malas bergerak. Dan yang lebih berbahaya lagi kalau sudah di puncak kebinasaan, ya, menjadi orang yang sama sekali tidak berguna. Ibadah tidak berguna untuk diri sendiri pun tidak, apalagi berguna untuk orang lain. Gara-gara apa? Libur belajar. Tidak mau belajar, tidak mau baca murojaah Al-Quran. Apalagi amalan-amalan yang lain. Yang hafalan Al-Quran, murojaah itu ingat, duduk, baca, itu sangat ringan. Tetapi kalau dia libur, akhirnya malas, tidak melakukan aktivitas yang bermanfaat, maka jadilah manusia yang tidak berguna. Wal'iyadzubillah. Nah, liburan, tetaplah liburan. Namanya liburan bukan berarti semakin harus kita hilangkan kata-kata liburan. Tidak. Liburan tetap liburan. Gunakan untuk refreshing. Manusia pasti memiliki kejenuhan. Bisa bosan. Maka perlu jalan-jalan atau bermain seperlunya. Tetap gunakan untuk refreshing. Istirahat juga penting untuk mengembalikan semangat dan kekuatan yang baru. Kita letih, badan kita capek, butuh istirahat. Di saat liburan itu tetap ada istirahat. Dan usahakan cari kegiatan refreshing yang masih ada manfaatnya, tetap bermanfaat. Sehingga tetap masih untung, tidak merugi. Nah, kalaupun refreshing, tetap cari yang menguntungkan. Gunakan refreshing dan jangan lupa statusmu.
sebagai thalibul ilma, sebagai mahasiswa, sebagai murid, maka jangan sampai benar-benar meninggalkan ilmu. Tetap harus ada hubungan dengan ilmu, komunikasi dengan ilmu. Jangan meninggalkan dunia ilmu total 24 jam. Jangan. Ilmu harus tetap dimurajaah dan ilmu itu tidak bisa dihentikan. Jika berhenti, maka memulainya lagi berat. Maka harus berkesinambungan. Berkesambungan, ya, istiqomah. Al-istimrar fi thalabil ilm. Boleh silakan bervariasi dalam metode belajar. Karena belajar tidak mesti harus di kelas. Belajar melalui YouTube. YouTube tidak mesti konotasinya buruk. Ya. Hal-hal yang tidak berguna. Enggak. Di sana ada ilmu. Asalkan kita mau mencarinya. Kemudian ibadah juga jangan sampai melemah. Karena kita semuanya seorang muslim, kewajiban seorang muslim adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan semua manusia itu harusnya adalah beribadah. Ya'budun maksudnya yuwahhidun, bertauhid. Dan jangan sampai hiburan menjadi ruang untuk bermaksiat, waktu untuk bermaksiat atau melanggar sesuatu yang haram. Jangan sampai ini berbahaya. Kemudian tetap selalu panjatkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan taufik dan dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, kemudian ini yang perlu untuk kita catat ya, bahwasanya liburan itu dibuat sekolah atau universitas atau kuliah membuat liburan itu apa? Fungsinya bukan untuk melemahkan murid. Tidak, sama sekali tidak demikian. Dibuat untuk memulai lagi, supaya bisa memulai lagi aktivitas ya dengan lebih bersemangat. Sehingga harapannya thalib itu memulai semester yang baru, pelajaran yang baru dengan lebih semangat. Itu fungsinya. Jangan sampai disalahgunakan. Jangan sampai disalahgunakan. Harusnya ketika masuk semester yang baru, dia lebih segar, lebih bersemangat. Bukan malah sudah mulai datang lagi semester baru. Bosan saya, malas. Jangan sampai begitu. Jangan sampai juga misalkan tidak refreshing sama sekali. Sehingga masuk pelajaran yang baru, dia menyesal. Waduh, kenapa saya kemarin belum jalan-jalan? Liburan saya masih belum saya gunakan. Ini jangan sampai juga. Intinya, fungsinya liburan adalah agar kita bisa memulai semester yang baru, pelajaran yang baru, dengan lebih bersemangat. Nah, demikianlah yang bisa kita bahas pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita untuk memanfaatkan liburan di semester ini. Nah, atas kehadiran antum semua, saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semuanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah terus memberikan keberkahan kepada kita semua. Keberkahan adalah al-khairul katsir, kebaikan yang terus-menerus, ada banyak, kebaikan yang banyak. Itu keberkahan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Apa yang kita lakukan berkah, apa yang kita pelajari berkah, apa yang kita lakukan semuanya berkah. Itu adalah harapan kita semuanya. Nah, berikutnya saya kembalikan kepada Muhammad Ilham. Jazakumullah khair. Tafadhal. Alhamdulillah. Intaha ad-dars. Alhamdulillah. Masya Allah. Muhadharah al-munasibah. Ini pertemuannya sangat menarik dan Ana menangkap bahwasanya materi ini sangat cocok karena kita macam-macam walillahil hamd yang mengikuti kajian ini. Kepada Al-Ustadz kami mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Amin wa iyyakum. Barangkali ada di antara teman-teman, Mas, Mbak, Akang Teteh yang ingin bertanya. Falyatafaddal, kami mempersilahkan. Diutamakan yang berkaitan dengan materi ya, tentang liburan, masih dalam tema. Hai, Masya Allah. Nah, Ya, betul.
Silakan, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya. Tadi kayaknya ada yang raise hand. Siapa ya? Wah, Masya Allah. Naufal Imanda. Khalid Mujtahidun. Masya Allah. فليتفضل. نعم أستاذ. تكلم. بارك الله فيك وأحسن الله إليكم على بيانكم. Langsung saja Ustaz, karena ada pertanyaan Ustaz berkaitan tentang khususnya memanfaatkan waktu pada saat liburan Ustaz. Terkadang kan ketika liburan itu terlalu lama yang akhirnya membuat aktivitas kita itu tidak teratur kembali Ustaz. Dan akhirnya datanglah yang namanya masalah futur itu Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz untuk agar kita tuh bisa istiqomah gitu Ustaz. Kadang-kadang libur ini kan bisa membuat kita malah jatuh ke dalam futur tersebut Ustaz. Itu mungkin Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam barakallahu. Syukran atas pertanyaannya. Fenomena futur itu bisa saja menimpa semua orang, siapapun orang. Baik dia pemula atau sudah tingkat lanjut, itu bisa saja terjangkit penyakit futur. Ini bukan untuk orang-orang yang buruk. Orang yang baik pun, kadang orang ahli ibadah, ada juga futurnya. Karena manusia itu diciptakan memiliki hawa nafsu. Dia bukan malaikat yang kuat beribadah terus-menerus. Layaf turun. Ya. Mereka tidak pernah lelah. Itu malaikat. Tetapi manusia lain. Jadi ada kemungkinan futur. Nah, ketika liburan, terutama liburan yang panjang, bagaimana caranya agar kita bisa mengatur waktu dan memanfaatkan liburan tersebut sesuai yang kita harapkan. Maka yang pertama adalah kita harus merencanakan. Ada niat, ada kemauan. Karena siapapun sebenarnya yang bisa mengendalikan kita, itu sebenarnya mereka hanya mengarahkan. Bahkan sehebat apapun, syekh siapapun, bahkan orang tua kita pun terkadang tidak mampu untuk mengatur kita. Menasihati bisa, kita dengarkan. Tetapi yang mengatur diri kita sendiri, tentunya dengan masyiat takdir Allah Subhanahu wa taala adalah kita sendiri, dari diri kita sendiri. Jika kita ingin bersungguh-sungguh ingin untuk memanfaatkan waktu, maka harus kita rencanakan. Jadi dibuat planning, apa saja yang harus saya lakukan ketika liburan ini. Misalkan ditarget menghafalkan sekian juz. Jangan satu target karena biasanya bosan kita. Satu juz, jangan banyak-banyak juga. Ya, harus sesuai kondisional ya. Dilihat liburannya, kemampuan kita juga, kesibukan kita. Kemudian tambahi aktivitas yang lain. Jangan satu saja. Membaca, misalkan membaca kitab yang kita sukai, pelajaran ini. Kita ingin menguasai ini. Kita ingin memurojaah pelajaran yang masih belum paham. Atau ingin mengikuti daurah. Intinya harus direncanakan, ditarget. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah membuat komunitas, mencari teman. As-suhbah as-salih. Kalau kita sendiri, tidak ada teman, maka otomatis ya kita tidak ada yang memotivasi. Kita ketika malas tidak ada yang mengingatkan. Itulah fungsinya belajar di sekolah atau di kuliah. Karena ketika kita malas, ketika kita sedang tidak bersemangat, ada teman yang mengingatkan. Melihat, bahkan bukan hanya mengingatkan. Kalau kita punya teman-teman yang semangat, kita melihat mereka bersemangat, itu saja kita merasa dia bisa semangat. Kenapa saya tidak? Nah, gitu. Kita tergerak. Itu pentingnya mencari teman yang baik. Teman yang bisa memotivasi kita. Kemudian yang ketiga, yang penting juga untuk kita perhatikan agar kita bisa memanfaatkan waktu liburan adalah berdoa, memohon kepada Allah. Karena usaha manusia yang hanya usaha, yang menentukan hanyalah Allah. Kita memohon kepada Allah. Ibadah jangan sampai kita kurangi. Jangan sampai lemah.
dengan ibadah tersebut, maka kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon. Karena semua usaha hamba itu berpeluang untuk gagal. Tetapi takdir Allah, kalau kita memohon kepada Allah, petunjuk Allah, man yahdillahu fala mudhillalah. Orang yang Allah beri hidayah, walaupun orang-orang di sekitarnya meruntuhkan semangatnya, ya, mengendorkan semangatnya, mencaci maki, maka tidak akan bisa mengubah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Oleh karenanya kita mohon meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah membuat rencana, menyusun rencananya. Kemudian yang kedua adalah mencari sahabat, mencari teman. Bagus misalkan membuat komunitas belajar bersama, walaupun tidak harus setiap hari, misalkan seminggu, sepekan 3 kali, untuk menuntaskan kitab tertentu, atau membuat komunitas baca bersama, atau mengundang ustaz, bisa juga. Kemudian yang ketiga adalah berdoa, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita menjauh dari Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah. Barakallahu fi ilmikum wa athabakumullah. Apakah ada di antara teman-teman yang ingin bertanya kembali? Nah, ada yang bertanya di chat. Saya bacakan ya. Ini pertanyaannya to the point. Dari 3 tipe belajar saat liburan tadi, kira-kira yang paling direkomendasikan yang mana? Bagaimana Ustaz? Silakan. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Dari 3 tadi, mana yang harus kita pilih? Kita tahu bahwasanya 3-tiganya baik. Maka ada sebuah kaidah. Selama kita bisa menggabungkan seluruh kebaikan, maka lakukan semuanya. Jangan dipilih salah satu. Ini berlaku untuk kebaikan apa? Ya. Jangan dipertentangkan mana yang lebih bagus. Yang harus ditarungkan dulu mana yang lebih kuat. Kalau bisa kita lakukan semuanya, lakukan semuanya. Misalkan, saya sebagai mahasiswa, saya belum menghafal Al-Quran, saya belum menghafal hadis, saya belum menghafal matan. Di sini ada muqarrar, ada pelajaran yang harus saya kuasai. Mana yang harus saya pilih? Mana yang saya harus dahulukan? Maka jawabannya, jika kita bisa lakukan semuanya, ya lakukan semuanya. Digabungkan semuanya. Jika tidak, maka dilihat mana yang lebih dia butuhkan. Maksudnya bagaimana? Kalau dia masih banyak pelajaran di semester kemarin yang belum dia kuasai, berarti dia lebih membutuhkan murajaah. Dari sini maka setiap orang berbeda-beda. Ada yang dia harus lebih menekankan tipe yang kedua, yaitu murajaahnya. Ada juga yang sudah dia kuasai. Dia menguasai pelajaran yang kemarin. Tapi dia tahu pelajaran yang semester depan ini berat. Berarti poin yang ketiga harus dia tekankan. Atau dia intinya sudah mudah. Alhamdulillah, Allah mudahkan, berikan kecerdasan misalkan. Atau dia sudah menguasai itu sebelum masuk ke kuliah misalkan. Di pesantrennya dulu, dia sudah mempelajari materi-materi perkuliahannya, berarti dia bisa menekankan atau memperbanyak porsi tipe belajar yang pertama. Itu eksplorasi. Menambah, misalkan belajar tentang menulis yang baik. Menulis yang baik. Bukan menulis tulisan tangan, menulis. Membuat tulisan, karya tulis yang baik itu bagaimana? Membuat gaya bahasa yang baik itu bagaimana? Nah, itu penting juga. Bisa dia kuatkan di sana. Nah, jadi masing-masing setiap orang berbeda. Tetapi pada asalnya, jika dia mampu melakukan semuanya, lakukan semuanya. Kalau tidak, maka dilihat kondisinya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi yang barusan dijawab Ustaz, itu pertanyaan dari Ummu Hazim. Nah, yang sekarang dari Al-Akh Yusuf. Bismillah.
Afwan Ustadz, ana izin ingin bertanya. Tadi Ustadz menyebutkan belajar itu agar ilmu tidak hilang sebelum diikat dengan kuat. Batas bisa dikatakan ilmu yang telah kuat itu sampai mana ya Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, jazakumullah khairan. Fiikum barakallah. Kapan seseorang dikatakan mutqin, menguasai ilmu? Yang pertama adalah dia bisa memahami materi tersebut tanpa kesusahan. Dia bisa mengajarkan kepada orang lain. Itu ciri-cirinya. Kalau disuruh mengajarkan kepada orang lain, dia bisa menjelaskannya. Kemudian ketika ujian, ditanya, ada pertanyaan-pertanyaan, tes, dia bisa menjawab. Berarti dia menguasai. Dan untuk lebih mutqin lagi, maka indikatornya adalah untuk hafalan. Itu kalau dia sudah menghafal tanpa berpikir. Jadi dia hafalnya sangat lancar. Tidak perlu berpikir, tidak masih meraba-raba, habis ini apa? Habis ini apa? Lanjutannya apa? Itu berarti belum. Dia sudah hafal, dia bisa setoran, bahkan mungkin dapat nilai bagus. Nilainya bagus, tetapi masih berusaha ulang-ulang. Masih butuh persiapan. Nah, para ulama sebagian menjelaskan bahwasanya indikator orang sudah mutqin adalah ketika dia bisa menjelaskan suatu materi. Ini untuk pemahaman. Menjelaskan suatu materi tanpa persiapan. Jadi dia bisa ujian. Kalau diuji tanpa harus persiapan, dia bisa. Dia siap. Itu sudah mutqin. Walaupun baru bangun tidur. Bangun tidur langsung disuruh jelaskan. Ada misalkan temannya bertanya masalah ini. Langsung dia bisa jawab, berarti sudah dhabit ya, mutqin. Tapi kalau masih, sebentar, tunggu dulu, saya mau cek dulu. Saya masih baca-baca dulu. Itu berarti masih perlu penguatan. Nah, Masya Allah. Apakah menurut Ustadz ini pertanyaan sudah cukup atau boleh ditambah lagi Ustadz? bagi mana rasa kita cukupkan di jam pukul 9.30. Thayyib. Berarti indah. Nah. Baik ikhwan dan akhwat, teman-teman, semuanya Akang Teteh, Mbak dan Mas semuanya, kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum. Selesai sudah materi apa yang dijelaskan, yang dipaparkan oleh Al-Ustadz. Kami mengucapkan terima kasih sebagai panitia, mewakili panitia, mengucapkan terima kasih kepada antum wa antunna, dan terutama kepada pemateri kita, guru kita, Al-Ustadz Fida Munadzir Abdul Latif, jazahullahu khaira wa wafaqahullahu ta'ala. Demikian yang bisa kami pandu acaranya. Kami memohon maaf apabila ada perkataan, penyampaian yang kurang berkenan, dan kami berharap apa yang sudah berjalan ini, kajian ini sudah berjalan, Ustadznya sudah menyampaikan ilmunya, kitanya sudah mendengarkan apa yang sudah terjadi ini, apa yang telah berjalan ini, kami berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang disampaikan bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya. Allahumma amin. Kami memohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada para peserta barangkali ingin live, falyatafaddal, ingin keluar duluan, kami mempersilakan karena acaranya sudah selesai. Jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ashkurukum, jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Nafa'allahu bikum. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Amin wa iyyakum.